warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelumnya, perkenalkan, aku Febianti Eka Putri Utami. Aku merupakan mahasiswi semester 5 di Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Kebidanan Bandung. Nah, di video aku kali ini, aku akan menceritakan mengenai aku, keluargaku, pendidikan, organisasi, prestasi, hingga ke mimpi-mimpiku. Yang dimana semua itu sudah aku rangkum di Dreambooks. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, yuk simak video ini. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, seperti yang udah aku jelasin di awal-awal video, di sini aku akan membahas mengenai Dreambooks yang udah aku buat dengan serapi mungkin, estetik mungkin, dan sebagus mungkin ya. Nah, langsung saja, yaitu di sini yang pertama ada cover, di mana di cover ini tertera tulisan Dreambooks oleh Febianti Eka Putri Utami, dan di sini ada foto saya dengan bertuliskan sukses. Di sini juga ada logo saya sebagai EXO-L yang dimana merupakan fans K-pop, terutama EXO. Oke, di lembar berikutnya di sini ada daftar isi yang mana mencangkup semua isi dari Dreambooks ini. Oke, yang diawali dengan biodata diri, kekurangan dan kelebihan, biodata keluarga, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat prestasi, tokoh inspiratif, role model, 100 mimpi, dan yang terakhir yaitu support system. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada biodata diri. Di sini tertera foto-foto saya. Selanjutnya yaitu di sini ada about me. Di sini aku akan memperkenalkan diri. Nama saya Febianti Eka Putri Utami. Saya lahir di Madiun pada tanggal 5 Februari 2002. Saya biasanya dipanggil dengan sebutan Febi atau Umel. Yang dimana Umel itu kalau di Jawa bisa dibalik menjadi kata-kata lemu, yang mana di Indonesia yaitu berartikan gendut. Oke, di sini saya mempunyai hobi menyanyi, membaca novel, menonton drakor, dan mendengarkan musik. Untuk moto hidup saya yaitu everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Yang mana saya meyakini bahwa kegagalan itu sebagian dari proses, bukan sebagai akhir dari perjalanan saya. Untuk cita-cita sendiri, saya bercita-cita sebagai seorang bidan dan seorang pengusaha yang sukses tentunya. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada kekurangan dan kelebihan. Yang mana di kekurangan ini ada saya ini ceroboh, pelupa, keras kepala, masa bodoh, dan terkadang kurang percaya diri. Dan untuk kelebihan, saya merasa saya ini teliti, bertanggung jawab, dan sistematik. Oke, selanjutnya yaitu ada kepribadian saya menurut Florence Littler. Di sini saya memiliki kepribadian sebagai seorang melankolis dan sebagai seorang pragmatis. Oke, selanjutnya yaitu kepribadian saya menurut golongan darah. Menurut golongan darah saya yaitu golongan darah A. Saya ini termasuk orang yang terorganisir, bekerja sama tinggi, dan seorang yang teliti. Oke, lanjut. Menurut handwriting, saya ini termasuk orang yang outgoing, love attention, people oriented, logical and systematic, private, introvert, detail-oriented, dan yang terakhir yaitu empatik. Oke, selanjutnya di sini ada keluarga. Bisa dilihat, ini adalah foto bapak saya. Bapak saya bernama Joko Utomo. Beliau kelahiran tahun 1977. Sekarang beliau sudah umur 45 tahun. Beliau bekerja sebagai seorang pegawai swasta. Dan ini ada ibu saya. Ibu saya bernama Sri Rahayu. Beliau kelahiran tahun 1979.
Sekarang beliau sudah berumur 43 tahun dan beliau bekerja sebagai seorang wira swasta. Dan ini ada adik saya. Adik saya bernama Ahmad Dwiki Fitra Utama. Ia kelahiran tahun 2006. Sekarang ia berumur 16 tahun dan masih bersekolah di SMA kelas 1. Dan ini ya saya sendiri, Febianti Eka Putri Utami, seperti yang sudah dijelaskan di biodata diri ya. Oke, selanjutnya di sini ada riwayat pendidikan saya. Oke, pertama-tama saya sekolah di TK Dharma Wanita, lanjut di SD Mener 1, lalu lanjut di SMPN 4 Saradan. Setelah itu saya bersekolah di SMA 2 Mejayan, dan yang terakhir ini saya sekolah di Poltekkes Kemenkes Bandung. Untuk organisasi saya sendiri, ketika saya SD, saya hanya mengikuti organisasi pramuka. Di SMP, saya mengikuti organisasi pramuka dan English Club. Lalu di SMA, saya mengikuti pramuka, PMR, dan ekstrakurikuler musik. Lalu di Poltekkes Kemenkes Bandung ini, saya hanya mengikuti PSM. Lalu untuk prestasi sendiri, untuk prestasi yang pertama yaitu saya pernah mendapatkan peringkat 1 hingga 4 waktu SD. Terus juara pertama lomba baca puisi kelas 6 SD. Juara pertama lomba fashion show kelas 6 SD, dan juara pertama lomba menyanyi kelas 6 SD. Lalu juara 1 lomba band tingkat kabupaten di acara salah satu universitas di Madiun, dan berhasil menjuari pertama. Lalu selanjutnya yaitu tokoh inspiratif. Di sini saya sangat terinspirasi oleh sosok Elon Musk. Nah, Elon Musk ini merupakan seorang yang pantas untuk saya jadikan sebagai tokoh inspiratif, bukan karena beliau orang nomor 1 terkaya di dunia, namun di balik itu semua beliau juga menghadapi proses kehidupan yang cukup sulit, namun beliau berhasil bangkit dan tak mudah menyerah dengan pilihannya, sehingga kini berhasil menemukan 7 penemuan hebat, yaitu salah satunya ada Tesla Motor Company, Tesla Storage Systems, dan SpaceX, Internet Starlink, Digital Payment, Zipzy, City Gates, and Solar City. Dan saya menjadikan beliau sebagai tokoh inspirasi saya dikarenakan pengalaman hidupnya yang begitu mengesankan dan kegigihan beliau dalam mencapai kesuksesan. Lalu selanjutnya yaitu role model, yang pasti dan yang utama yaitu kedua orang tua saya. Lalu saya sangat mengagumi sosok sepasang B.J. Habibie dan Ibu Ainun, di mana perjalanan kisah mereka yang sangat mengesankan dan membuat saya ingin seperti mereka gitu ya. Nah, di sini ada 100 mimpi ya. Di 100 mimpi ini sudah saya tuliskan di Dreambooks, yaitu ini. Ini. Status mimpi cukup panjang ya. Diawali dari saya bermimpi untuk mendapatkan nilai yang memuaskan selama saya mengenyam pendidikan, hingga ditutupi oleh mimpi saya yang ke-100, yaitu
tercapainya semua mimpi saya. Mungkin di mimpi-mimpi ini orang-orang berkata, kamu halu ya, mimpi kamu terlalu tinggi, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa, dan saya berharap saya akan selalu mengusahakan agar mimpi-mimpi saya ini akan terwujud di kemudian hari. Amin. Lalu selanjutnya yaitu ada support system saya. Di sini juga ada teman-teman saya yang selama sekolah di Poltekkes Kemenkes Bandung, ada teman-teman saya SMA, keluarga besar dari ayah saya, dan keluarga besar dari ibu saya, dan di sini ada nenek saya. Mengapa mereka menjadikan saya jadikan tokoh sebagai support system saya? Karena tanpa mereka saya tidak akan bisa sekuat ini, bisa setegar ini menjalani kehidupan saya. Dan karena kan saya merupakan harapan keluarga, jadi mereka adalah support system terbaik saya untuk menjalani kehidupan saya. Dan yang terakhir yaitu simbol, my symbol. Di sini saya menyimbolkan diri saya sebagai bumi, yang mana sama seperti halnya bumi, jika kita menyayangi bumi dan mau merawatnya, bumi akan memberikan ratusan kali lipat kebahagiaan kepada manusia. Namun jika kita membuat bumi terluka atau membuat kerusakan pada bumi, bumi juga akan membalas ratusan kali lipat kesengsaraan itu untuk menyadarkan seorang manusia. Nah, cukup sekian Dreambooks dari saya. Makasih. Nah, ingatlah dalam diri kita masing-masing terdapat kesabaran, kekuatan, serta hasrat untuk menggapai impian kita. Seberapa besar impianmu, aku yakin kita semua dapat menggapainya. Ingatlah, jangan pernah menunggu waktu, karena waktu tidak akan pernah tepat. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan mimpimu adalah dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua dapat termotivasi untuk meraih impian kita masing-masing. Semoga cita-citaku dan cita-cita kalian bisa dapat terwujud. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.